Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewa Permana, mahasiswa semester 3 jurusan Informatika. Di sini saya mau melakukan UTS mata kuliah Web Project dengan sistem ATM. Kita langsung masuk. Kita awal menyalakan dulu exam MPP sudah on. Kita masuk VS Code. Di VS Code ini sudah ada folder bernama pos barang. Di sini kita akan amati, tiru, dan modifikasi. Oke, kita lebih dahulu melihat tes pos barang. Kita lihat dulu database. Jualan. Ini sudah ada kategori. Kita ubah dulu database. Nih, barang. Buka kategori barang. Hmm, Kategori barang. Kita edit dulu skemanya. Bebas. Barang keras, barang yang memerlukan resep dokter. Hmm. Tuh, vendor ya. Ini kita kategori barang. Vitamin. Karena temanya tumbuhan, kita di sini ubah jadi vitamin atau nutrisi. Nutrisi. Ini kita temanya jual bibit untuk tumbuhan. Barang bebas, barang yang dapat dibeli. Kategori barang. Karena saya di sini ingin membuat tema penjualan bibit, maka kita ganti database-nya terlebih dahulu.
bibit sayur, bibit tanaman sayur seperti tomat, cabai, selada, dan lain-lain. Yang kedua kita ini ganti terlebih dahulu bibit buah, bibit tanaman seperti melon, pepaya, semangka, pupuk, berbagai jenis pupuk cair dan padat untuk pertumbuhan tanaman. Sini kita suppliernya PT, nanti aja misalkan agrikultur, agrikultur, Livi Tech. Di, di sini kita cek terlebih dahulu. Nah, ini obat ID kita bisa ganti namanya. Oke, di sini kita udah menambahkan insert kategori barang. Tuh, untuk supplier sudah. Di sini kita cek, nah buat ID ini kita ganti dengan barang ID. Karena Porygon Sky ini menuju ke label barang. Jadi kita cek barang ID, penjualan ID, user ID. Ini obat, kita ganti barang. Ganti barang. Ganti barang ID. Iya, sudah tabel supplier sudah kategori, nah ini kategori barang ya, kategori barang karena, nah karena saya apa Porygon kayaknya ke grid tabel ini kategori barang. Kategori sudah, kita cek dari atas bisa pos barang. Hmm. Nah di sini kode barang, kode barang, kategori ID satuan, harga beli, harga jual, stok, stok minimum, tanggal expired, deskripsi, create, stamp default.
Kita cek terlebih dahulu. Ya sudah, kita bikin query di SQL. Kita masuk ke MySQL dulu. Kita fit database. Post barang. Post barang. Use. Use post barang. Kita baru bikin di tabel satu-satu. Tabel user. Tabel user. Kita bikin tabel kategori barang. Kategori barang. Di sini kita bikin tabel barang. Tabel tabel detail pembelian. Tabel penjualan. Oregon Ski. Ini kita create detail penjualan. Nah, oke. Tambahkan dulu.
Tambahkan insert di kategori barang layar. Udah, coba kita ke dashboard. Di dashboard kita pertama ini untuk config PHP. Nah, untuk kelas ini sendiri kita model, kita rubah obat ini menjadi barang. Barang. Nah, di model kita rubah obat ini dari name menjadi barang. Kategori obat kita juga rubah kategori barang. Setiap kelas kita harus awal hurufnya harus gede ya, karena kelas gak boleh kecil. Ya sudah, kita di sini barang. Tadi kita ke dashboard PHP dulu. Barang. Oke. Ini kita cari yang namanya obat. Obat ini untuk ganti ini jadi barang semua. Hmm. Barang di nama kelas kita harus gede. Barang. Coba ke bawah. Tak, barang ya ada ya. Kita ketik barang. Lalu F untuk melihat semua barang. Tulisan barang. Jadi semua buat menjadi barang. Ini juga kita ganti ya. Sesuaikan dengan nama folder kita. Posnya berarti pos barang, bukan pos apotek. Ini tinggal ikutin aja apa. Oke. Ini sangat penting karena untuk configuration pos barang. Oke.
Ini kita untuk kelas database, untuk DB-nya kita ganti juga pas barang. Barang host, local host, DB-nya post barang. Config udah aman, database kita ke barang. Buat buat ini ya, jadi barang. Sedangkan kelas jangan lupa hurufnya harus awalnya harus besar. Jadi barang cek ya, jual pembelian jualan layar. Balik lagi ke dashboard. Dashboard kita sudah ganti obat tuh menjadi barang semua. Data barang, oke. Barang.php. Nah, ini kita obat ganti ya dengan barang. Karena dashboard ini sendiri dia menuju ke alamat obat PHP. Nah, di sini ya di data di dashboard PHP di sini dia menuju ke halaman barang.php. Barang.php. Nah, di barang itu sendiri kita cek ke atas. Di sini kita ganti nih. Ini untuk model terus seperti biasa hurufnya harus gede ya. Misalkan barang B-nya gede. Berarti kita cek dulu yang hurufnya besar apa aja. Hurufnya di atas aja kelas. Satu, satu, dua, tiga. Berarti diganti buat ini. Jadi barang. Di barang. Ini kita B-nya berubah ke besar. Kategori barang. Di sini barang. Kategori barang. Udah ganti kita cek.
Data berhasil ditambahkan. Oke, kita rubah nama barang, update kode barang, nama barang. Oke, kita di dari barang sudah dashboard, udah kita ke install.php ya. Kita ini ganti dari pos apotek ke pos barang. Kalau DBNM kita ganti pos barang agar bisa terhubung dengan database. Hmm, Pos barang, ya, coba cek. Nah, ya, koneksi berhasil. Kita coba dulu ya. Username, admin, paspor, paspor. Kita di sini ada data barang ya. Data barang belum diperbaiki nih. Error di barang PHP online 12. Barang PHP online 12. Barang. Oke, kita cek terlebih dahulu lagi yang sudah kita edit tadi di barang, di dashboard juga kita sudah rubah yang data barang, data obat menjadi data barang. Kita cek ke bawah dashboard. Udah oke, kita coba ke barang. Ke barang di kategori PHP. Kategorinya di kategori barang ya. Ketika cek ke kategori barang, data dan di data barang, di kategori ada di data barang. Kita cek file data barang, berarti barang. Nah, di kategori ini sendiri kita tidak menampilkan beberapa kategori karena ini mengambil langsung dari database ya. Jika di program seperti ini, drop downnya, nah, ada beberapa kategori: alat pertanian, bibit buah, bibit sayur, media tanam, dan pupuk. Nah,
kelima ini, keenam ini berarti dia mengambil dari database, bukan menampilkan codingan di sini. Sudah kategori, kita berarti penjualan. Kita coba ke penjualan sekarang. Penjualan, penjualan kita modelnya cek terlebih dahulu tabelnya penjualan. Oke, penjualan. Nah, di sini kita obat rubah menjadi barang. Nama barang, kode barang gitu. Oke, ketika sudah kita coba ke file penjualan. Penjualan. Nah, ini masih ada nama obat ya. Di sini kita rubah terlebih dahulu nama obat menjadi barang. Barang. Oke, nama obat menjadi barang. Coba kita kembali ke program refresh. Kalau bisa masuk penjualan. Nah, penjualan bisa ya. Di sini kita harus nambahin barang dulu. Kita barang, coba kita tambahkan misalkan kode barang, nama barang, bibit wortel, kategori bibit sayur misalkan. Ini saset, harga beli misalkan 20.000. Kita jual 35.000. Stoknya ada 40, minimum stoknya kita misalkan 30. Tanggal kita coba 2026 aja. Deskripsi bibit bibit wortel terbaik di Indonesia misalkan. Indonesia, tambah barang. Nah, di sini tambah barang sudah bisa ya. Tambah barang, edit barang pun sudah bisa. Misalkan ini bibit buah, kita coba update. Nah, data berhasil ikut baru ya. Kita ganti ke bibit sayur lagi. Bibit sayur kita update. Oke. Nah, kita penjualan misalkan di sini bisa diklik ya. Cuman di laporan penjualan atau di keranjang ini belum saya rubah codingannya. Jika misalkan diklik contoh, apakah bisa jumlah bayar 100.000 misalkan. Misalnya kembalian, apakah bisa? Nah, sudah bisa ya. Tapi di sini masih jalan raya apotek. Ini untuk miring ya. Untuk PHP online 202. Karena di sini saya belum berubah-ubah ya. Kita rubah satu-satu. Dari indeks kita oke. Barang dashboard indeks, kategori kategori sepertinya udah. Kategori ya sudah dirubah menjadi kategori barang. Dari file penjualan sudah, kita ke file pembelian. Nah, file pembelian di sini masih obat ya. Kita rubah aja obat di sini. Obat di sini kita rubah jadi barang. Hmm, barang kita kita rubah menjadi barang.
Nah, di sini pembelian di model sudah. Hmm. Nah, di model di sini obat nih masih ada obat. Kita rubah menjadi barang. Oke. Sudah pembelian kita coba cek terlebih dahulu pembelian. Pilih supplier. Nah, si pilih pilih. Nah, ini sepertinya masih kebaca banyak ya. Kita coba ke MySQL ke tabel pembelian. Tabel pembelian. Ih, tabel pembelian terus sudah sini tadi masih banyak ya pembelian items supplier ya supplier. Nah di sini supplier banyak banget, kita coba hapus aja ya, coba hapus. Nah, terlebih dahulu pilih tag. Nah, ketika sudah dua coba kita ke pembelian. Nah suppliernya misalkan lebih tag pembelian sekarang barang misalkan bibit wortel jumlah jumlah misalkan tiga, jumlah tiga misalkan 35 kali tiga 105.000. Kita bisa tambah item ya sesuai tadi apa namanya item pembelian ke 20.000 bisa kita simpan ke pembelian. Oh ini supplier agrikultur. Nah di sini pembeliannya ada nomor faktur, status pending, aksi terima, detail. Kita misalkan mau beli beli barang, kita tambah barang baru karena baru bibit wortel ya. Oke, pembelian laporan penjualan dashboard sudah kita ke manajemen stok. Nah, manajemen stok masih masih error karena belum kita coding. Coba kita ke manajemen stok. Kita coba ke file mana? Manajemen stok. Mana nih? Pembelian manajemen stok. Pembelian di stok PHP. Nah, kita ke stok PHP. Nah, di sini masih ada obat. Otomatis kita ganti terlebih dahulu. Obat, obat. Ganti menjadi barang. Oke, barang di PHP. Hmm. Coba kita kembali lagi, kita refresh, kita ke manajemen stok. Ah, saya bisa semua barang. Filter, reset, bibit wortel misalkan. Daftar stok barang. Nah, di sini ada daftar ya bibit sayur kita karena tadi sudah menambahkan di data barang
Otomatis di manajemen stok ini nampil stok minimum misalkan, kita filter nama bibit wortel. Ini kalau kita mau mencari ya, wortel, filter. Karena expired 30 hari. Jumlah stok misalkan 30. Misalkan kita kerusakan bibit, sesuaikan stok. Nah, sini disesuaikan ya. Stok, daftar stok barang disesuaikan. Akan expire 30 hari. Daftar stok barang. Gunakan tambah untuk menambahkan, untuk mengurangi. Nah, event stok ya kita ada. Stok minimum 30, stok 70. Status aman. Expire tanggal 27 Maret 2026. Pembelian, data barang, laporan penjualan. Nah, tadi sudah ada. Hmm. Laporan penjualan nama kasirnya administrator. Di laporan penjualan ini masih data obat ya, kita bisa rubah laporan penjualan, laporan penjualan, laporan penjualan. Kita belum rubah di sini. Laporan penjualan kita, nah, kita rubah obat, obat ini menjadi barang. Tadi ada data barang ya, ada ya data barang. Oke, pembelian, manajemen stok, kategori barang. Jadi kita bisa menambahkan kategori ya, secara manual. Kategori misalkan apa? Alat, alat IoT tanaman, deskripsi membantu dalam mengelola pertanian. Sampai kategori. Nah, di sini ada kategori ya. Mana? Alat IoT tanaman. Nah, ketika kita ditambah data barang, di sini kategori muncul. Nah, alat IoT tanaman. Karena di sini tentang agrikultur, supplier. Kita bisa nambahkan supplier baru di sini. Misalkan nama supplier apa di sini? Nama supplier, misalkan CV.
hijauku, misalkan nama CV-nya hijauku. Telepon, misalkan email, hijauku, misalkan hijauku 90 ya. Email. Oh, alamat misalkan Jalan Parev, Parev nomor 12. Nah, supplier di sini sudah ditambahkan ya. Ada 3 supplier berarti. Ketika kita berarti, ketika kita di pembelian, di sini nama supplier nambah hijauku. Nah, oke, berarti sudah berhasil. Kita coba ke manajemen user. Ya, manajemen user ini yang tadi ya. Nah, ada misalkan nama kasir, username admin misalkan. Nama lengkap, baru aja Dewa. Admin ini misalkan admin. Admin ini tidak bisa dihapus ya, karena emang dia yang menjalankan sistem ini. Misalkan kasir, kita rubah misalkan kasir namanya Angel misalkan. Angel, kasir utama. Tidak, udang satu ya, seperti itu. Supplier udah, kategori udah. Oh, di supplier ini masih data obat. Di dashboard, data barang, penjualan data barang, laporan penjualan data barang, pembelian data barang, manajemen stok data barang, kategori barang, supply. Nah, di supplier di sini masih data obat. Kita bisa rubah. Di supplier, nah di supplier kita cari ke bawah, cari ke bawah. Nah, di sini yang obat kita rubah menjadi barang. Oke, apa bisa di kalau kalau misalkan belum diganti nanti error lagi ya. Nih, nah, URL. Dia tidak ngelink ke barang. Oke, di supplier, manajemen, nah manajemen user kita ganti juga sama obat manajemen user. Manajemen user, supplier, manajemen users, manajemen user, manajemen user kita rubah juga. Nah, obat ini kita rubah menjadi barang. Kita refresh, nah, ada barang. Oke, bisa, sudah berhasil laporan. Dan sudah berhasil. Coba kita ubah tampilan ini ya. Coba ubah tampilan style. Kita ke aset coba style. Kita coba GPT aja GPT. Buat tampilan style ini menjadi konsep web agrikultur karena menjual mm, beberapa barang tentang pertanian dan perkebunan. Jadi modern dan dipandang tampilan website. TM, amati tiru modifikasi. Yoi, agrikultur modern. Oke, 'Oke.
Tek, tek. Rubah dulu style biar bagus. Kita lihat, oh, apakah sudah selesai belum? Ya, terus, 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 terus. Kita lihat soal terlebih dahulu. Download shortcode apotek yang masih ada. Tentukan tema pos barang. Misalkan ingin menjual makanan, minuman, rekam setiap kegiatan. Kayak di sini berarti soalnya tidak ada menambahkan file ya. Jadi kita hanya drill ATM, amati, tiru, modifikasi. Sesuai dengan UTS SQL, tentukan tema pos. Rekam setiap kegiatan dan modifikasi program, jelaskan setiap bagian kodenya. Oke, yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kita lihat STL. Iya betul. Ini untuk tabel tadi ya. Tabel. Tabel. TS SQL. Oke, sudah sesuai dengan instruksi dari Bapak dosen. Tinggal kita rubah style yang tadi lebih bagus dan lebih menarik. Iya, tanaman masih inci kubra ke beas mas mau uran bae. Apa? Ulungan lah beas. Mama. Senggol. Mereka senggol dari dia kurang ka dia kita kurang ka sisi dia. Kurang ka tengah si beas aku dubrak. Berasa tumpah gak? Aku gubah beas lah ulungan lah beas ulan. Aku sisi. Ah, bae ya na po. Beas na timlak. Bae sa uti ko. Eh, winter ito bae beas. Ayang. Pas ada belok jatuh. Pas ada belok. Bukan biasa murah bluk. Aduh, Kita bolongan rubah apa ya? yang CSS, kita rubah ke yang CSS, kita rubah. Banyak, terlalu banyak ya. Kita coba ke divisi. Jadi konsep website green kultur.
Ya coba berhenti. Kita coba lihat tampilannya akan seperti apa. Mana screen kehalangan nih. Nah, merubah seperti apa? Lagi pos barang. Kita save terlebih dahulu S. Pos barang. Kita coba gunakan sistem. Kalau code terlebih dahulu. Belum berubah nih warnanya nih. Ya. Pak, naik. Oke, di sini kita sudah merubah tampilan ya menjadi berwarna hijau karena agrikultur. Nah, kita rubah menjadi warna agak lebih hijau karena kita menjual soal tanaman bibit pertanian. Di data barang, data barang masih
Portal di sini. Kategori penjualan nih. Media tanam masih ada dua, hapus alat pertanian, ada, terus pupuk ada, bibit bunga sudah ada, bibit sayur sudah ada. Oh sudah ada. Satu, dua, tiga. Ini ada enam, nah, enam kategori bibit sayur, pupuk, alat pertanian, media tanam, bibit buah dan alat IoT. Tanaman, bibit refresh. Nah, coba yang ini ya, udah bayar 50.000 proses transaksi. Nah, kita mau memperbaiki ya, pas barang struk. Nah, kita perbaiki yang kita belum perbaiki yang struk ya, struk. Struk kita cari. Kita cari kontrol. Bat, obat ya. Bat rubah menjadi barang. Oke. Nah, baru bisa. Bit wortel 135.000, 35.000. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Sistem pos di sini struk. Struk nama Jalan Raya Apotek, info apotek kita bisa rubah terlebih dahulu di struk. Nah, kita rubah di sini. Info, info bibit misalkan. Bibit Jalan ya Tupare nomor 12. Oke, sudah berubah ya. Jadi kita bisa dashboard, bisa struktur, bisa transaksi baru. Baik, cukup sekian video UTS yang bisa saya sampaikan dari metode ATM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.